Halo kawan, ketemu lagi dengan saya Farhan di channel Farhan Nice. Saat ini saya sedang berada di Lumajang. Saya akan melakukan perjalanan pulang ke arah Pasuruan. Saya sudah menyiapkan surat izin, surat jalan yang saya dapat dari instansi yang saya ikuti. Kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda kondisi penyekatan jalan yang ada di jalur Lumajang Probolinggo hingga Pasuruan. Tentunya nanti saya akan melewati beberapa pos penyekatan tentunya. Nah, saya akan mencoba membuatkan dokumentasi kegiatan perjalanan saya kali ini. Oke, jangan kemana-mana, simak video sampai tuntas. Nah kawan, kali ini saya sedang melakukan perjalanan dari kota Lumajang menuju Pasuruan. Saat ini sedang mendekati pertigaan Kedung Jajang. Perjalanan saya kali ini dalam rangka pulang kerja yang akan melintasi beberapa wilayah, yakni wilayah Lumajang, wilayah Probolinggo, dan wilayah Pasuruan, karena saya akan mau pulang ke Pasuruan. Nah, tentunya perjalanan kali ini itu saya lakukan di tanggal 6 Mei, yakni pas di hari pertama penyekatan terkait dengan penerapan aturan larangan mudik tahun 2021. Nah, kali ini perjalanan saya lakukan di tanggal 6 Mei tahun 2021 sekira pukul 16.40. Perjalanan baru saya mulai. Saya nanti tentunya melewati 3 wilayah perbatasan yang pastinya akan melewati pos penyekatan. Nah, kali ini saya ingin menunjukkan kepada Anda kondisi penyekatan tersebut atau kondisi penerapan aturan larangan mudik ini. Nah, di dalam perjalanan kali ini saya bukan dalam rangka mudik, sehingga saya melengkapi diri saya tetap menggunakan masker dan juga membawa surat izin keluar masuk. Dalam hal ini, di dalam surat yang kami dapat itu surat jalan namanya. Untuk itu, pada pos penyekatan nanti ketika ada pemeriksaan, saya akan tunjukkan surat jalan ini. Nah, saya sekarang berada di Kedung Jajang, tepatnya mendekati jembatan Gerobokan yang telah usai dilakukan pelebaran. Nah, saat ini saya sedang mencoba memanfaatkan hasil dari pelebaran jalan tersebut. Jalan ini sudah dilebarkan dan sudah bisa dinikmati oleh pengendara. Cuman harus hati-hati ya, karena masih banyak terdapat kendaraan yang parkir di badan jalan, dan juga masih terdapat sedikit beda tinggi antara pelebaran dengan badan jalan existing. Nah kawan, kendaraan saya pacu saja ini tadi berada di jalan yang lebar, berpapasan dengan kendaraan depan, saya mengalah, ambil kiri. Oke kawan, nah saya sedang berada di daerah Klakah yang mendekati daerah penyekatan yang ada di jembatan Timbang Klakah yang ada di depan. Nah, untuk itu saya akan melihat kondisi penyekatan tersebut, apakah sedang berlangsung. Penyekatannya ini terletak di jembatan Timbang ya. Di depan sana ini terlihat antrian kalau dilihat dari sini. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan kepada Anda kondisi penyekatan jalan tersebut. Nah, oke. Di
penyekatan ini terlihat tumpukan antrian kendaraan yang sepertinya menunggu antrian pemeriksaan yang ada di depan. Oke kawan. Oh, yang di sisi kanan, sisi masuk dari sini itu yang diperiksa. Terlihat dari sisi saya keluar ini lolos. Artinya mungkin kita akan terkena dengan penyekatan yang ada di depan, karena kita sekarang sedang keluar ya, bukan masuk ya. Oke, jadi seperti itu ternyata di jembatan Timbang Kelakah. Nah, mengenai video lokasi penyekatan sebelum dilakukan penyekatan kemarin itu sudah saya buatkan videonya. Nanti bisa Anda saksikan di kanan atas linknya ini. Bisa Anda klik di sana untuk mengetahui video kondisi pos penyekatannya. Oleh karena saya sudah melintasi daerah penyekatan pos yang ada di Lumajang, saat ini saya mengarah ke Probolinggo. Mungkin saya akan terkena di pos penyekatan Kabupaten Probolinggo. Untuk itu, ketika mendekati daerah Probolinggo, saya akan tunjukkan kepada Anda kondisinya melalui video ini. Saya harap Anda nonton video ini hingga tuntas ya, agar dapat mengetahui kondisi secara detail. Oke kawan, perjalanan tetap saya lanjutkan, tetap di channel Farhan Nice. Nah, ini saya berada di tugu perbatasan Probolinggo Lumajang. Saya salib dari kendaraan. Nah, ini tugu perbatasan, selamat jalan. Kita keluar dari Lumajang dan akan masuk di area wilayah Probolinggo. Saya ngomong terbata-bata ini karena sambil mengemudi, tidak bisa lancar. Nah, ini masuk tugu wilayah Probolinggo. Antar perbatasan itu tadi di tengah-tengahnya tidak ada penyekatan. Ya, belum tahu persis, berarti ini lokasinya bukan berada di perbatasan itu sendiri. Apakah di SPBU Malasan di depan itu? Kan kita lihat saja nanti. Nah, banyak sekali komentar yang ada di video-video sebelumnya itu yang menyatakan bahwa ingin mengetahui update kondisi lalu lintas atau kondisi penyekatan pada musim larangan mudik. Kebetulan saat ini saya melakukan perjalanan di masa larangan mudik ini, yakni tanggal 6, untuk memberi jawaban kepada Anda. Oh, okay. Ini sepi di depan, saya melaju saja. Alright. Nah, di depan ini SPBU Malasan, yang di depannya ada tulisan dilarang mudik, nekat mudik putar balik. Oh, dari sini di Malasan ini hanya ada tulisan himbauan, tapi masih belum ada penyekatan di daerah SPBU itu. Kita akan lanjutkan saja di depan seperti apa penyekatannya, atau dia berada di pintu tol Probolinggo ya. Nah kawan, saat ini saya sedang mendekati, saya sudah mendekati entry tol atau tol gate Probolinggo Timur yang ada di Leces. Saya akan masuk tol. Di sini akan menuju ke arah Surabaya. Sampai di sini kan ada cafe sama ada Alfamart ini. Belum ada tulisan mengenai posko atau checkpoint atau pos penyekatan. Dengan begitu, di depan ini saya akan langsung masuk ke tol, ke
pintu tol Probolinggo Timur di depan ini. Saya lihat traffic light tidak menyala, yang artinya itu mungkin hijau ya, karena yang di depan ini berhenti. Oke. Saya masuk tol kan. Ternyata dari entry tol Probolinggo Timur, baik dari sisi keluar maupun sisi masuk, tidak terlihat penyekatan kawan, sehingga saya tetap bisa masuk meskipun sudah saya siapin dengan surat izin, surat jalan kawan. Oke, saya masuk tol dulu. Nah, di Probolinggo Timur ini tidak terlihat pos penyekatan ya, baik dari sisi yang keluar atau sisi yang masuk. Mungkin di sisi lain ya, di titik-titik lain yang dianggap lebih banyak orang yang masuk ke sana. Oke kawan, tadi dari entry tol Probolinggo Timur, saya dari arah Lumajang masuk ke jalan tol ini tidak melalui pos penyekatan. Dan untuk memberikan gambaran kepada Anda, maka saya akan mencoba keluar ke exit tol Probolinggo Barat. Untuk saya lakukan perjalanan mengarah ke Pasuruan lewat bawah. Kebetulan hari sudah menjelang gelap ya. Saya pengen tahu kondisi penyekatannya, dan sengaja video ini saya buat untuk memberikan informasi kepada Anda terkait dengan adanya permintaan perjalanan pada hari H larangan mudik, yakni tanggal 6 Mei 2021. Oke, saya langsung saja menuju exit tol Probolinggo Barat untuk keluar dari tol Paspro, yang kemudian akan saya lanjutkan perjalanannya mengarah ke Pasuruan lewat jalan bawah non tol. Oke, simak hingga tuntas. Nah, saya sudah mendekati gerbang tol Probolinggo Barat. Saya akan lakukan pembayaran. Saya akan keluar dari sini untuk mengetahui kondisi penyekatan yang ada di Probolinggo. Oke, saya lewat sini. Saya akan bayar dulu. Oke. Mencukupi. Nah, saya mengarah keluar nih. Mengenai biaya tol, biayanya 9.500 dari Probolinggo Timur ke Probolinggo Barat. Ya lumayan ya, dengan jarak segitu biayanya 9.500. Memang ini bukan tol utama sih, makanya tarifnya mahal. Kalau tol utama yang menghubungkan Gempol Surabaya itu murah, jaraknya jauh tapi biayanya murah. Nah, ini saya mendekati pertigaan Muneng di exit tol Probolinggo
Barat, Probolinggo Barat. Coba dari exit tol ini saya akan keluar ke kiri ya, untuk melanjutkan ke arah Surabaya. Dari exit tol ini dua-duanya keluar atau masuk, saya tidak dapati penyekatan ya kawan, yang artinya saya lanjut perjalanan menuju kota. Nah kawan, saya sudah melintas mengarah keluar kota Probolinggo. Saya tadi sudah melewati terminal Probolinggo, sehingga di depan ini saya akan belok kiri sepanjang mulai dari exit tol Probolinggo Barat hingga mendekati keluar kota Probolinggo. Ini masih belum terlihat penyekatan kan. Saya belok kiri tadi, yang kalau ke kanan itu ke arah kota Probolinggo. Dan mengenai video muter-muter ke kota Probolinggo sudah saya pernah buatkan, nanti linknya atau Anda bisa lihat di kanan atas. Nah ini saya mengarah ke luar kota Probolinggo. Di depan ada tulisan selamat jalan Tugu batas kota Probolinggo. Nah ini saya berada di Tongas Probolinggo, berada di pertigaan yang ke kiri itu masuk tol Tongas ya, ke kiri. Nah ini saya lurus, saya lanjutkan perjalanan hingga ke Grati saja nanti. Saya mengarahkan Grati untuk masuk tol Grati aja nanti saya. Saat ini saya perjalanan, saya lanjutkan lewat bawah dulu untuk mengetahui pos penyekatan perbatasan Probolinggo Pasuruan. Nah ini saya sudah masuk ke daerah Nguling. Nguling merupakan daerah masuk wilayah Kabupaten Pasuruan. Saya tetap lanjutkan perjalanan nanti dari Nguling. Ini saya masuk ke tol Grati seperti yang saya katakan tadi. Nah di depan sedang traffic light merah. Saya berhenti sejenak untuk melanjutkan perjalanan nanti. Di depan sudah nampak rambu-rambu yang lurus ke Pasuruan, yang ke kiri ke Surabaya, Malang, Probolinggo lewat jalan tol. Seperti yang saya katakan tadi, saya akan belok kiri untuk masuk ke tol Grati kawan. Oh kiri jalan terus, saya lupa ini. Saya belok kiri. Nah saya akan tunjukkan kepada Anda sekaligus melalui video ini mengenai entry tol Grati. Nah setelah melewati itu tadi, tidak jauh dari situ sekitar 300 meter ada rel kereta api utama yang menghubungkan antara Surabaya sampai Banyuwangi. Setelah melewati rel kereta api itu tadi, di kiri jalan ini terlihat rambu-rambu besar, cuman terhalang oleh pepohonan. Yang lurus itu ke Lumbang, yang ke kanan ini nanti masuk tol. Nah jalannya lebar dan jarak dari jalan raya menuju pintu tol Grati juga tidak jauh karena dia berada di depan sini. Nah saya akan ke kanan. Ini traffic light mati ya, penerangan juga mati di sini. Untuk itu saya langsung ke kanan saja. Gelap ya. Oke, penerangan jalan tol ini yang sedang mati ya sepertinya. Biasanya terang ini. Saya lanjutkan perjalanan masuk ke gerbang tol. Gerbang tol Grati ini ada 4 terbuka semua. Saya lewat yang jalur kendaraan kecil.
Ini saldo e-tol saya nggak cukup, nanti saya tambah, nanti saya top up sendiri. Oke, tinggal 23.000. Nah, saya sudah masuk tol Grati. Saya akan menuju exit tol Bangil. Saya lupa berapa tarifnya ya. Saya pernah catat kemarin itu. Pernah tak sampaikan atau enggak ya, lupa ya. Nah, ini di depan ada persimpangan. Kalau ke kiri ada kembali ke Probolinggo Banyuwangi, yang lurus ini ke Pasuruan Gempol. Oke, saya dahului saja kendaraan di depan ini melalui kiri karena dia melaju dengan lambat. Oke, itu tadi entry tol Grati kosong, tidak ada penyekatan, berarti exit tol tersebut bukan termasuk dari 45 titik gerbang tol yang disekat. Jadi sepanjang perjalanan tadi itu baru saya temui satu penyekatan yang ada di Klakah, penghubung antara Kabupaten Probolinggo dengan Lumajang. Untuk itu perjalanan saya lanjutkan hingga exit tol Bangil. Di depan sudah terlihat rambu yang ke kiri ke Bangil Beji. Saya sign kiri untuk keluar exit tol Bangil. Lumayan tadi sepanjang perjalanan dari Lumajang hingga Bangil, cukup memakan waktu dan tenaga. Tapi emang karena dalam kegiatan pulang kerja ya, harapannya sekaligus membuat video ini tuh, harapannya video ini bisa memberikan informasi kepada Anda terkait kondisi real di lapangan. Nah, setelah nikung ke kanan sedikit ini kita akan ketemu gerbang tol Bangil. Akan saya tunjukkan kepada Anda biaya tol dari Grati Pasuruan menuju Bangil. Oke, kita saksikan kalau kelihatan di monitor ya. Oke, tadi saya sudah top up di rest area, tadi saya top up sendiri. Oke. Oke kawan, saya bacakan tarifnya 29.000 kawan. Jadi tarif tol dari Grati Pasuruan ke Bangil sebesar 29.000. Untung tadi saya top up ya, karena saldo saya tadi berisi sisa 23.000. Sepertinya di gerbang tol itu tadi juga ada, Anda bisa top up di sana. Nah, terlihat dari exit tol Bangil ini sebelah kiri tersedia posko ya, posko yang dijaga oleh TNI serta polisi, dan juga ada biasanya PMI ya, dan lembaga sosial lainnya. Nah, saya lanjutkan perjalanan pulang ke kanan. Dengan belok ke kanan ini berarti video akan saya akhiri dengan kesimpulan bahwa adanya penyekatan di jalur Lumajang Probolinggo Pasuruan ini adanya hanya di jembatan Timbang Klakah. Di situ terjadi pemeriksaan tadi dari yang masuk ke
Lumajang. Tapi yang keluar ini tadi saya lolos tanpa ada pemeriksaan. Oke. Dengan begitu video saya akhiri di sini. Apabila ada pertanyaan atau keterangan yang kurang lengkap dari saya, bisa Anda sampaikan pertanyaan di kolom komentar, kawan. Nanti pas ada kesempatan akan saya berikan jawabannya. Terhadap beberapa penanya yang ada di kolom komentar yang belum bisa saya respon, saya ucapkan mohon maaf ya, karena memang banyak sekali komentar-komentar yang masuk yang tidak bisa saya respon satu persatu. Nah, bagi kalian yang suka dengan video ini, silakan klik like. Dan bagi yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini, kawan. Dan bagi Anda yang merasa video ini bermanfaat, bisa di-share ke berbagai media sosial yang Anda miliki dan juga ke kerabat, sanak family, agar bisa mengetahui informasi ini. Oke kawan, demikian video ini saya buat khusus untuk Anda sebagai tambahan informasi dan juga update informasi terkait jalur mudik Lebaran tahun 2021. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. See you next time, tetap di channel Farhan Nice.